Weton Pon siap-siap kaya. Bikin rezeki meledak dengan 5 tanaman ini. Pernahkah Anda merasa sudah kerja keras sebagai kuda, tapi saldo rekening tetap jalan di tempat? Padahal, menurut kitab Primbon Jawa, Anda yang lahir di hari Pon memiliki wadah rezeki yang luar biasa besar. Tapi masalahnya, wadah itu seringkali bocor atau tertutup energi negatif. Tahukah Anda? Ada rahasia kuno yang menyebutkan bahwa kunci pembuka segel kekayaan Weton Pon bukan hanya dari kerja keras, melainkan dari keselarasan alam. Hari ini, saya akan bongkar 5 tanaman penarik uang yang wajib dimiliki Weton Pon agar rezeki Anda meledak di tahun ini. Jangan skip, karena tanaman nomor 5 adalah kunci yang paling jarang orang tahu. Sebelum kita bedah rahasianya, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan update seputar rahasia keberuntungan weton lainnya. Tuliskan, amin, dan weton Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mendoakan keberkahan. Mengupas rahasia cakra dan jati diri Weton Pon. Banyak orang bertanya, kenapa harus Weton Pon? Apa yang membuat hari pasaran Pon begitu istimewa dalam tatanan kosmos Jawa? Untuk memahami mengapa 5 tanaman tadi bisa meledakkan rezeki Anda, kita harus masuk dulu ke dalam jati diri Anda yang paling dalam. Dalam sistem perhitungan Pancawara, Pon adalah pemegang segel dari cakra dasar langit. Secara metafisika, Pon disimbolkan dengan elemen matahari dan arah mata angin barat. Ini bukan sekadar arah kompas, tapi merupakan simbol dari kematangan, kejayaan, dan masa panen. Jika diibaratkan waktu, Pon adalah saat matahari berada di puncak kekuatan sebelum ia memberikan kehangatan yang stabil. 1 Watak, Aras Tuding, dan Laku Pandita. Para leluhur menggambarkan mereka yang lahir pada pasaran Pon sebagai sosok yang memiliki sifat Aras Tuding. Artinya, Anda adalah orang yang sering menjadi pusat perhatian. Jika ada peluang, Anda yang ditunjuk. Jika ada masalah, Anda juga yang sering dimintai solusi. Ini adalah berkah sekaligus beban. Secara psikologis, Weton Pon memiliki karakter yang sangat teguh. Anda tidak mudah goyah oleh omongan orang lain. Ibarat batu karang, Anda punya prinsip yang kuat. Namun, sisi gelapnya, jika tidak dikendalikan, keteguhan ini bisa berubah menjadi sifat keras kepala yang menutup pintu nasihat, dan terkadang, menutup pintu rezeki yang datang dari arah yang tidak terduga. 2 Simbol kepemimpinan yang berwibawa. Weton Pon berada di bawah naungan Sang Hyang Struktur. Artinya, Anda memiliki bakat alami untuk mengatur, memimpin, dan menyusun strategi. Anda bukan tipe orang yang suka diperintah secara kasar. Anda lebih suka bekerja dengan kemandirian. Inilah alasan mengapa banyak pemilik Weton Pon yang sukses menjadi pengusaha atau pemimpin di bidangnya masing-masing. Aura Anda adalah aura pengayom. Orang merasa aman berada di dekat Anda. Dan rasa aman inilah yang sebenarnya merupakan magnet uang paling kuat. 3 masalah utama. Bocornya, wadah rezeki. Meskipun memiliki cakra dasar langit yang kuat, mengapa masih ada orang Pon yang hidupnya pas-pasan? Jawabannya ada pada manajemen emosi. Elemen matahari yang Anda bawa membuat Anda cenderung panas. Anda mudah tersinggung atau terlalu berani mengambil risiko yang belum matang. Dalam Primbon, disebutkan bahwa rezeki Weton Pon itu ibarat air di atas daun talas jika Anda tidak memiliki penyejuk. Tanpa energi penyeimbang, yang nanti akan kita bahas melalui media tanaman, energi kepemimpinan Anda bisa berubah menjadi energi tirani yang justru menjauhkan keberuntungan. Anda seringkali bocor di pengeluaran karena sifat gengsi atau keinginan untuk selalu terlihat kuat di mata orang lain. 4 Potensi kejayaan berkelanjutan. Jika seorang Pon sudah mampu mengenali jati dirinya, yaitu sebagai sosok yang harus menjadi terang bagi orang lain, maka alam semesta akan mendukungnya tanpa henti. Anda adalah tipe yang jika sukses, tidak akan sukses sendirian. Rezeki Anda biasanya ngalir lewat tangan orang lain yang Anda bantu. Inilah mengapa penyelarasan dengan elemen alam, seperti tanaman, menjadi sangat krusial. Tanaman-tanaman yang akan kita bahas nanti berfungsi sebagai grounding atau pengikat energi matahari Anda agar tidak menguap begitu saja, melainkan mengkristal menjadi kekayaan nyata di dunia materi. Jadi, untuk Anda pemilik Weton Pon, sadarilah bahwa Anda lahir dengan modal cahaya. Sekarang, tugas kita adalah memastikan cahaya itu tidak hanya menyilaukan,
tapi juga menghangatkan dan mendatangkan kemakmuran. 5 tanaman keramat penarik rezeki meledak untuk Weton Pon. Setelah kita memahami kekuatan cakra dasar langit yang Anda miliki, sekarang pertanyaannya, alat apa yang bisa kita gunakan untuk menangkap energi besar tersebut agar menjadi uang, harta, dan kemakmuran? Dalam kitab Primbon, alam adalah mitra terbaik kita. Berikut adalah 5 tanaman yang bukan sekadar hiasan, tapi merupakan booster rezeki khusus bagi Anda yang lahir di pasaran Pon. 1. Bunga Wijaya Kusuma, sang pemanggil wahyu kejayaan. Tanaman pertama adalah kasta tertinggi dalam dunia tanaman mistis Jawa, yaitu bunga Wijaya Kusuma. Bagi Weton Pon yang memiliki elemen matahari, bunga ini adalah pasangan spiritual yang sempurna. Mengapa? Karena Wijaya Kusuma melambangkan kemenangan. Dalam mitologi Jawa, bunga ini adalah pusaka para raja. Jika Anda menanam ini di rumah, ia berfungsi sebagai antena untuk menarik wahyu ke Prabon atau keberuntungan tingkat tinggi. Khusus untuk Weton Pon, tanaman ini akan membantu menstabilkan energi Anda yang sering naik turun, sehingga setiap keputusan bisnis yang Anda ambil akan selalu berujung pada keuntungan besar. 2. Pohon Seribu Bintang, Juniper perisai dari energi iri dengki. Weton Pon seringkali menjadi lampu yang sangat terang. Dan ingat, lampu yang terang pasti mengundang laron dan serangga. Artinya, kesuksesan Anda seringkali memicu rasa iri dan dengki dari orang sekitar. Pohon Seribu Bintang atau juniper memiliki karakter daun yang runcing namun indah, yang dalam ilmu Titen berfungsi sebagai penyaring energi negatif. Tanaman ini akan membentuk pagar gaib alami yang melindungi tabungan dan aset Anda dari niat jahat orang lain, atau serangan energi hitam yang ingin membuat usaha Anda bangkrut. Dengan perlindungan yang kuat, rezeki yang sudah masuk tidak akan bocor keluar. 3. Sri Rezeki, Aglaonema penguat aura magnet uang. Tidak ada tanaman yang secara harfiah dinamakan rezeki selain tanaman ini. Untuk Weton Pon, pilihlah varian Aglaonema yang memiliki dominasi warna merah atau emas. Warna ini selaras dengan cakra Anda. Tanaman ini bekerja dengan cara memperkuat aura magnetik di lingkungan rumah Anda. Jika Anda merasa selama ini peluang sulit datang, atau pelanggan di toko sepi, kehadiran Sri Rezeki di sudut ruang tamu atau teras akan mengubah frekuensi rumah Anda menjadi frekuensi kelimpahan. Ia menarik peluang-peluang baru yang sebelumnya tidak pernah Anda duga. 4. Sirih Gading, pembersih jalan rezeki yang tersumbat. Seringkali rezeki Weton Pon terhambat karena pikiran yang terlalu ruwet atau stres yang berlebihan. Sirih Gading adalah tanaman yang sangat spesial karena kemampuannya merambat dan bertahan hidup dalam kondisi apapun. Secara filosofis, sirih gading bagi Weton Pon adalah simbol keluasan. Ia membantu Anda untuk lebih adaptif dalam mencari uang. Selain itu, secara medis ia menyerap racun udara, dan secara metafisika ia menyerap racun pikiran. Ketika pikiran Anda jernih, ide-ide brilian untuk menghasilkan uang akan mengalir deras tanpa hambatan. 5. Pohon Bidara, sang penakluk Sengkolo, kesialan. Ini adalah tanaman yang paling wajib Anda miliki, namun paling sering dilupakan. Pohon bidara dikenal sebagai tanaman dari surga yang sangat ditakuti oleh energi negatif tingkat tinggi. Weton Pon memiliki kelemahan pada siklus nasib yang terkadang mengalami sengkolo, atau nasib sial yang berulang setiap beberapa tahun sekali. Pohon bidara berfungsi sebagai ruatan alami. Menanam bidara di depan rumah bagi Weton Pon berarti membersihkan jalan bagi malaikat rezeki untuk datang berkunjung. Jika ada kiriman energi negatif yang ingin menutup toko atau menghancurkan karir Anda, duri-duri pada bidara dipercaya akan menetralisir energi tersebut sebelum menyentuh Anda. Rahasia titik koordinat, jangan asal taruh. Sedulur Weton Pon, banyak orang gagal merasakan khasiat tanaman pembawa rezeki karena mereka hanya asal tanam. Mereka pikir, selama tanaman itu hidup, maka rezeki akan datang. Padahal, dalam kitab Primbon, tata letak adalah kunci. Energi cakra dasar langit yang Anda miliki harus dikalibrasi dengan arah mata angin yang tepat agar getaran tanaman tersebut sinkron dengan frekuensi keberuntungan Anda. Kenapa arah mata angin itu penting? Karena setiap arah membawa unsur alam yang berbeda. Untuk Anda yang lahir di pasaran Pon, ada 2 titik koordinat utama yang menjadi gerbang masuknya harta dan keselamatan. 1. Sektor barat, gerbang panen dan kematangan.
Secara alamiah, Pon adalah penguasa arah barat. Dalam filosofi Jawa, barat adalah tempat matahari terbenam, bukan sebagai tanda kegelapan, melainkan sebagai simbol panen dan hasil. Barat adalah titik di mana kerja keras seharian membuahkan hasil untuk dibawa pulang ke rumah. Tempatkan tanaman seperti bunga wijaya kusuma dan Sri Rezeki di area barat rumah atau kantor Anda. Posisi ini akan mengunci energi keberuntungan agar tidak hanya lewat saja, tapi menetap dan menjadi aset. Jika Anda memiliki usaha perdagangan, letakkan Sri Rezeki di sebelah barat tempat Anda menyimpan uang atau meja kasir. Ini dipercaya akan membuat pelanggan merasa nyaman dan ingin kembali lagi. 2. Sektor selatan, energi pertumbuhan dan popularitas. Arah kedua yang tidak kalah penting adalah selatan. Mengapa selatan? Karena selatan adalah simbol api dan semangat yang terkendali. Bagi weton Pon yang terkadang emosinya meledak-ledak, menempatkan pohon bidara atau pohon 1000 bintang di sisi selatan rumah akan berfungsi sebagai peredam sekaligus panggung. Ini rahasianya. Jika Anda bekerja di bidang jasa, politik, atau publik figur, tanaman di sisi selatan akan menaikkan pamor atau harisma Anda. Orang akan melihat Anda lebih berwibawa dan terpercaya. Rezeki bagi weton Pon seringkali datang dari kepercayaan orang lain, dan sektor selatan inilah yang memancarkan aura kepercayaan tersebut. 3. Unsur bumi, rahasia warna pot dan media tanam. Bukan hanya soal arah, tapi juga soal wadah. Weton Pon sangat kuat di unsur udara dan cahaya, sehingga ia membutuhkan jangkar agar rezekinya tidak menguap. Primbon menyarankan Anda menggunakan pot yang terbuat dari tanah liat, gerabah, daripada plastik. Gunakan pot berwarna coklat tua, terakota, atau emas. Warna coklat melambangkan tanah yang subur, tempat uang tumbuh. Warna emas melambangkan kemuliaan. Hindari pot berwarna hitam pekat di area depan rumah, karena warna hitam yang berlebihan bisa meredam aura matahari yang seharusnya memancar dari diri Anda. 4. Area larangan bagi weton Pon. Satu hal yang jarang diungkap. Hindari menumpuk tanaman-tanaman ini di area utara secara berlebihan. Menurut hitungan naga hari, arah utara bagi weton Pon adalah arah yang dingin dan bisa mematikan semangat juang Anda. Jika tanaman diletakkan di sana, dikhawatirkan rezeki Anda akan membeku atau stagnan. Cukup letakkan satu tanaman pembersih udara saja di sana, tapi pusatkan hutan rezeki Anda di barat dan selatan. Ingat, rumah Anda adalah replika dari alam semesta kecil. Dengan menata tanaman di titik koordinat yang tepat, Anda sedang mengatur ulang magnet rezeki di rumah Anda sendiri. Setelah ini, kita akan masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu nyawa dari tanaman ini. Karena tanpa ritual penyiraman yang benar, tanaman ini hanyalah sekadar daun hijau biasa. Memberi nyawa pada tanaman, ritual penyelarasan doa. Visual. Suasana tenang di pagi hari, sinar matahari menembus dedaunan, narator terlihat sedang menyiram tanaman dengan lembut menggunakan tangan atau gembor tradisional. Sedulur weton Pon, banyak orang bertanya, saya sudah tanam bidara, saya sudah punya wijaya kusuma, tapi kok rezeki masih seret? Jawabannya sederhana. Apakah Anda memperlakukan tanaman itu sebagai benda mati, atau sebagai makhluk hidup yang bernyawa? Dalam ajaran primbon Jawa yang mendalam, kita mengenal konsep manunggaling kawulo Gusti, di mana kita diajarkan untuk selaras dengan seluruh ciptaan Tuhan. Tanaman bukan sekadar alat, mereka adalah saksi hidup dari doa-doa Anda. Untuk weton Pon yang memegang energi matahari, ritual menyiram tanaman adalah saat di mana Anda melakukan transaksi energi dengan alam semesta. Satu waktu terbaik, saat matahari mulai bangun. Khusus untuk weton Pon, waktu terbaik untuk menyiram tanaman rezeki Anda adalah antara jam 6 hingga jam 8 pagi. Mengapa? Karena saat itulah energi matahari, elemen Anda, sedang murni-murninya. Saat Anda menyiram tanaman di waktu ini, terjadi sinkronisasi antara elemen air, elemen tanah dari tanaman, dan elemen cahaya dari diri Anda. Ini adalah momen keemasan untuk memprogram nasib Anda hari itu. 2. Ritual sentuhan dan napas. Sebelum menyiram, sentuhlah daun tanaman Anda dengan tangan kanan. Rasakan teksturnya. Dalam hati, sapalah mereka.
Orang Jawa kuno sering membisikkan doa pelan. Bagi weton pon, cobalah lakukan teknik pernapasan ini. Tarik napas dalam, bayangkan Anda menghirup cahaya keemasan. Lalu saat membuang napas, bayangkan beban-beban finansial Anda keluar dari tubuh. Katakan dalam hati atau lisan, "Wahai sedulur tanaman, aku rawat engkau dengan air kehidupan. Tumbuhlah subur, kuat, dan indah. Sebagaimana engkau tumbuh, biarlah rezekiku pun tumbuh berlipat ganda, mengalir deras dari segala arah atas izin Gusti Ingkang Moho Suci." 3. Afirmasi khusus pembuka segel rezeki. Ada kalimat khusus yang bisa Anda ucapkan saat air menyentuh tanah tanaman tersebut. Untuk weton pon, kalimatnya adalah, "Bumi kang dadi wadah, banyu kang dadi berkah, cahyo kang dadi dalan." Bumi yang menjadi wadah, air yang menjadi berkah, cahaya yang menjadi jalan. Ucapkan ini dengan penuh keyakinan. Ritual ini bukan klinik atau syirik, melainkan bentuk syukur dan afirmasi positif. Anda sedang menanamkan niat yang kuat ke dalam pikiran bawah sadar Anda melalui media air dan tanaman. Ketika pikiran bawah sadar Anda sinkron dengan alam, maka kebetulan-kebetulan yang menguntungkan akan mulai terjadi dalam hidup Anda. 4. Hindari menyiram saat hati sedang marah. Peringatan keras bagi weton pon. Jangan pernah menyiram tanaman rezeki Anda saat hati Anda sedang dongkol, marah, atau penuh keluh kesah. Mengapa? Karena air adalah penghantar energi yang sangat kuat. Jika Anda menyiram dengan perasaan negatif, energi itu akan terserap oleh tanaman dan justru bisa membuat tanaman layu atau energinya menjadi redup. Jika sedang kesal, tenang sejenak, cuci muka, lalu datanglah ke tanaman Anda untuk mencari ketenangan, bukan untuk membuang kemarahan. 5. Rahasia air cucian beras. Leri. Secara praktis, Primbon juga menyarankan penggunaan air cucian beras atau leri khusus di hari kelahiran Anda, hari pon. Air ini dipercaya mengandung simbol, sari bumi, yang sangat kuat untuk menyuburkan rezeki. Siramkan air ini ke tanaman Sri Rezeki atau Wijaya Kusuma Anda, sambil membayangkan seluruh hutang lunas dan tabungan meluap. Rasakan kegembiraan itu seolah-olah sudah terjadi. Sedulur, tanaman yang terawat dengan doa akan memancarkan aura yang berbeda. Rumah Anda akan terasa lebih adem, dan di dalam suasana yang adem itulah, rezeki senang bertamu dan betah untuk tinggal. Sekarang, setelah semua rahasia ini terbongkar, mari kita lihat bagaimana cara menutup lubang kesialan secara permanen di pembahasan terakhir. Menyelaraskan takdir. Saatnya weton pon bertahta. Sedulur weton pon yang saya muliakan, kita sudah menelusuri lorong rahasia Primbon, mulai dari mengenal cakra dasar langit yang bersemayam dalam diri Anda, hingga memahami 5 tanaman keramat yang menjadi magnet harta. Namun, di pembahasan terakhir ini, saya ingin menyampaikan satu kebenaran yang paling fundamental. Semua sarana ini adalah kunci, tetapi Andalah pemegang pintunya. Kita Primbon Jawa tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi pemalas yang hanya menunggu keajaiban dari sebatang pohon. Sebaliknya, Primbon mengajarkan kita untuk moco ing alam, membaca tanda-tanda alam agar langkah kaki kita tidak salah arah. Ketika Anda menanam bidara, Sri Rezeki, atau Wijaya Kusuma, Anda sebenarnya sedang membuat komitmen dengan diri sendiri dan Tuhan, bahwa Anda siap menjaga titipannya dengan baik. 1. Menyatukan doa, usaha, dan selaras alam. Weton pon adalah titisan energi matahari. Matahari tidak pernah meminta balasan. Ia hanya memberi dan terus bersinar. Begitu juga rezeki Anda. Rezeki meledak bagi weton pon terjadi ketika Anda sudah selesai dengan urusan, kekurangan, di dalam hati Anda. Tanaman-tanaman tadi berfungsi sebagai penyaring, filter, agar rumah Anda tidak lagi menjadi sarang energi sengkolo atau kesialan. Ketika rumah sudah bersih, pikiran sudah jernih melalui ritual penyiraman, dan posisi tanaman sudah tepat di arah barat atau selatan, maka tidak ada lagi alasan bagi rezeki untuk tidak mendekat. Ibarat magnet yang sudah dibersihkan dari karat, ia akan menarik logam dengan sangat kuat. 2 pesan penting, jangan putus asa di detik terakhir. Seringkali, godaan terbesar bagi weton pon adalah rasa bosan atau kehilangan keyakinan saat hasil belum terlihat secara instan. Ingatlah, Wijaya Kusuma tidak mekar setiap malam. Ia menunggu waktu yang paling tepat untuk menunjukkan kemuliaannya. Jika hari ini Anda masih merasa terhimpit,
Anggaplah itu sebagai fase di mana akar Anda sedang dipacu untuk masuk lebih dalam ke tanah. Semakin dalam akarnya, semakin tinggi pohon rezeki yang akan Anda miliki. Jangan pernah mengeluh di depan tanaman Anda, karena mereka adalah cermin dari batin Anda sendiri. 3 harapan bagi masa depan Weton Pon. Saya melihat potensi besar di tahun ini bagi Anda yang lahir di pasaran pon. Ada getaran kemakmuran yang sangat kuat di udara. Dengan menerapkan rahasia 5 tanaman ini, Anda bukan hanya sedang menghias rumah, tapi sedang membangun benteng kekayaan untuk 7 turunan. Jadilah Weton Pon yang seperti matahari, berwibawa, konsisten, dan memberi manfaat. Ketika Anda bermanfaat bagi orang banyak, alam semesta, termasuk tanaman-tanaman di rumah Anda, akan berkonspirasi untuk memastikan bahwa saku Anda tidak pernah kosong dan keberuntungan Anda tidak pernah padam. Terima kasih sudah menyimak rahasia Weton Pon ini hingga akhir. Saya doakan, siapapun Anda yang menonton dan mempraktikkan ilmu ini dengan niat tulus, segera diberikan kejutan rezeki yang tak terduga dalam waktu dekat. Amin. Amin, ya Robbal Alamin. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa mendapatkan pencerahan hari ini. Bagikan juga video ini kepada saudara atau sahabat Anda yang juga lahir di Weton Pon. Karena berbagi ilmu adalah salah satu cara tercepat membuka pintu rezeki sendiri. Jika Anda ingin saya membedah rahasia weton lainnya, atau punya pengalaman unik setelah menanam tanaman di atas, silakan ceritakan di kolom komentar di bawah. Saya akan coba balas satu persatu. Sampai jumpa di rahasia primbon berikutnya. Tetaplah bersinar, tetaplah beruntung. Matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.